Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aisyah dari Prodi Sistem Informasi Geografi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara ketujuh yang berjudul Bottom Navigation View dan Fragment. Jadi, Bottom Navigation View itu merupakan di mana elemen-elemen muka pengguna itu ditempatkan di bawah layar dan dia ini juga dapat digunakan untuk navigasi antar tampilan di dalam aplikasi yang kita buat. Nah, sedangkan masing-masing pilihan dalam bottom navigation view itu biasanya berkaitan dengan yang namanya fragment untuk menampilkan konten. Nah, fragment ini yang dimana komponen UI yang eh, di mana tampilan aplikasi ini dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola secara terpisah. Nah, untuk pembuatan kali ini juga memanfaatkan yang namanya residual view. Jadi, residual view itu, dia ini dapat digunakan untuk menampilkan daftar item yang bergulir dengan secara efektif, fleksibel. Nah, dia ini juga mau mendukung daur ulang atau kayak ulang gitu loh, sesuai dengan layout yang kita buat dan banyak fitur untuk membuat daftar item yang secara dinamis. Oke, langsung aja ke praktiknya. Nah, di sini pertama-tama membuat yang namanya eh, button-button yang dimana nanti ketika diklik itu dapat juga bernavigasi ke beberapa fragment yang kita buat. Nah, untuk eh, button-button ini itu ada tiket, button eh button tiket, home, profil. Nah, di sini ada drawable. Drawable ini berisi kayak gambar atau icon yang mendefinisikan dari tiket, home, dan profile. Nah, jangan lupa juga di sini tambahin ID buat di mana halaman dari yang button-button yang kita buat itu terdefinisikan dari ID yang di sini. Kemudian yang kedua itu adalah kita mengatur navigasi host fragment. Jadi antar fragment nanti ini akan diatur kayak gini biar secara otomatis nanti kita ketika kita menambahkan aksi itu akan beralih ke fragment atau ke halaman yang lainnya ketika sesuai dengan mungkin button yang kita klik gitu. Nah, ini cara membuat navigasinya. Nah, ini memanfaatkan Navgrab untuk button navigasi. Nah, ini buat menunya. Setelah itu, mengatur juga di main activity ini, di mana ketika kita mendapat get support dari fragment manager itu, kita akan menerima dari apa aja yang bakal kita lakuin buat navigasi host fragment ini. Kemudian di sini juga akan mengontrol binding dari button navigation view yang kita akan eh, buat. Setelah itu ini content view-nya itu dari binding dan kita akan mendapatkan untuk dilakukan navigasi. Sorry. Nah, activity mind, kemudian di sini ada ini halaman pertama yang dimana ini mendefinisikan dari halaman tiket. Nah, ini ada text view-nya, kemudian image view, kemudian ini ada button buy. Nah, kemudian difungsikannya di konteks kita yaitu home. Nah, di dalam fragment home ini juga membuat view group container, kemudian
Di sini juga meretun eh, bindingnya. Setelah itu di sini ada public on view create dari apa yang kita bakal tampilin. Nah, di sini nav direction actionnya home fragment direction. Jadi fragment to checkout fragment. Di sini ada aksi dari home ke checkout fragment. Kemudian ini tuh buat dari produk text view yang kita buat ini akan pokoknya ada aksi gitu. Kemudian di sini pokoknya ada aksi, terus beralih dan terkontrol di sini. Kemudian yang beralihnya itu ke checkout sini. Ini tampilan setelah buy tiketnya diklik. Nah, di sini ada text view, kemudian edit text, dan button. Setelah itu diatur ke sini. Nah, ini di mana navigasi ke list tiket fragment saat tombol down-nya diklik, tombol dari BTN down ya ditekan itu bakal ini itu ada aksi. Nah, aksi ini tuh dari mana? Aksi ini tuh dari sini. Jadi eh, semua fragment yang kita buat itu nanti bisa ditambahin di sini, kemudian dimasukkan ke sini. Setelah itu kalau mau ditambahin aksi itu, klik aja yang bulat ini, kemudian tarik gitu kemana yang sesuai dengan intinya. Nah, aksi dari home fragment ke to check fragment itu ini. Jadi ketika buttonnya diklik, itu akan ke ini aksi, kayak ini aksinya. Kemudian selain itu ada yang namanya list. Saya buat list. Kenapa namanya list? Nah, di sini juga terdapat di sini beda yaitu ada spanner. Kemudian, nah spanner ini ada dari status array. Nah, status array-nya ini berisi ini public first class tiket, business class tiket, economic tiket. Nah, kemudian itu nanti akan ditampilin di item-item ini. Jadi itu isinya item. Di sini juga ada button button buy. Kemudian ini save double set biar ngebentuk aja kayak gini. Nah, isi dari save itu kayak gini. Nah, setelah itu diatur juga di sini. Di mana di sini kita menginisialisasi array adapter untuk spinner yang kita buat. Kemudian eh, di sini juga di mana terapkan adapter ke spinner, kemudian tambahkan on click listener ke tombol buy ticket. Jadi ini kita akan BTN buy. Setelah itu di sini akan mengarahkan pengguna ke checkout fragment. Nah, ini ada aksinya kayak tadi. Kemudian tambahkan aksi ketiga pengguna mengelili opsi dari spinner yang dibuat. Nah, ini cara kita menangani aksinya. Kemudian bisnis kelasnya. Tapi ini saya nggak lanjut. Terus kemudian di sini noting select. Tindakannya yang diambil jika tidak ada yang dipilih opsi apapun. Nggak ada tindakan. Nah, setelah itu, di mana di sini membuat yang namanya card. Ini tuh di menu. Di bottom menu, di sini ada text view juga. Kemudian ini ada button. Nah, untuk text view-nya ini
Dan buttonnya ini, jadi buttonnya nanti akan beralih ke fragment lain. Nah, untuk mengatur itu di sini menggunakan ini, di mana ini udah membuat create gitu, fragment card. Kemudian ini view dari fragment card. Kemudian ini button explore-nya. Terus set out quick listening. Kemudian ini mengambil nav control dari fragment. Nah, ini. Kemudian di sini melakukan navigasi ke list disaster fragment. Nah, ini navigasinya atau melakukan aksi. Di sini kemudian dari halaman code fragment ini ke fragment yang namanya fragment disaster. Oh ya, untuk disaster ini pertama itu membuat yang namanya list item. Jadi ini ada item-item location text view dan ticket type text view. Setelah itu membuat fragment dari disaster yang kita buat. Nah, ini uh, membuat import-importnya juga jangan lupa supaya nanti akan berfungsi gitu. Nah, ini kita menentukan item-item ini. Nah, ini menggunakan get layout manager tampilan layoutnya. Kemudian ini mengambil adapter dari disaster item physical view set adapter. Nah, ini mereturn dari view yang ada. Nah, setelah itu membuat ini fragment disaster, di mana ini mengatur list-listnya bakal ditampilinnya mau gimana. Ini reserve view untuk menampilkan daftar. Jadi reserve view ini nanti akan digunakan. Nah, kemudian di sini ada disaster adapter dan disaster item. Jadi ini untuk mengambil item dari location dan ticket type dari list item yang kita buat. Nah, disaster adapter ini, dia ini bakal melakukan mengirim list-list itu ke dalam list item disaster, ke dalam layout list item disaster. Kemudian di sini juga mengambil lokasi atau lokasi dan tiketnya seperti itu. Setelah itu get item count. Jadi setiap ini pokoknya satu itu satu count. Nah, kemudian habis disaster, bakal tampilannya nanti saya tunjukkan di akhir. Nah, terakhir banget nih, itu membuat profile, fragment profile. Nah, ini isinya ada image view, text view, text view. Ini isinya ada nama dan seperti itu. Kemudian di sini ada kalau di profile fragment ini kan gak ngelakuin aksi ya. Jadi mungkin buat di Java-nya ini nggak ada aktivitas apa. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Hmm. Nah, ini tampilannya, dimana ketika ini diklik, maka ke halaman sini. Kemudian ketika ini diklik, akan ke halaman sini. Nah, di halaman sini tuh bisa memilih disaster list dari resiko yang kita buat resiko.
Nah, ketika pencet button ini, klik button ini, balik lagi ke sini. Gitu aja. Nah, kemudian di halaman home. Nah, ini export destination yang dimana ketika kita klik ini, bakal masuk ke sini. Nah, ini tadi menggunakan juga eh, s- eh, res- nah, ini jadi ini tampilan item itu. Jadi itu ada Jogja. Nah, kemudian di sini ada profil. Udah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.